Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita kali ini, insya Allah saya akan membagikan sebuah faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita rezeki yang banyak dan barokah. Agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk segera dapat melunasi hutang-hutang kita, serta agar Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita kedudukan yang mulia dan terhormat, juga agar Allah berkenan menjadikan orang-orang di sekitar kita suka dan cinta kepada kita. Semua ini bisa terjadi tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, di mana kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rizkinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sya'irin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa man dawama ala qiraatil Fatihati ma'al basmalati. Dan barang siapa yang mendawamkan membaca surat Al-Fatihah lengkap dengan basmalahnya, baina sunnatis subahi wa faradhihi, waktunya ada di antara salat sunat qabliyatas subahi dan salat subuh. Jadi pertama kita melakukan salat sunat qabliyatas subahi. Usolli sunnatan qabliyatas subahi raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, setelah selesai kita membaca surat Al-Fatihah. Berapa kali kita membacanya? Ihda wa arba'ina marratan, sebanyak 41 kali. Intinya kita membaca surat Al-Fatihah 41 kali, waktunya ada di antara sholat sunat qabliyatas subhi dan sholat subuh. Nah, apa faidah yang bisa kita dapatkan? Maka dalam kitab ini diterangkan, lam yatlub manzilatan illa wajadaha. Tidaklah ia mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah kedudukan yang tinggi illa wajadaha, kecuali ia akan mendapatkannya. Artinya ketika yang bersangkutan bercita-cita ingin mendapatkan pangkat yang tinggi, karir yang melejit, serta posisi yang strategis, maka itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. In kana faqiran aghnahu Allah taala. Jika yang bersangkutan itu adalah orang fakir, aghnahu Allah taala, maka Allah akan menyugihkannya. Allah akan menjadikan dia kaya raya. Nah, perlu saya tegaskan di sini bahwa kaya yang dimaksud di sini adalah relatif. Kadang orang mempunyai uang 1 miliar misalnya, tapi kebutuhannya 1,5 M, 1,5 miliar, maka itu termasuk miskin. Sementara di sisi lain ada orang yang asetnya, yang punya uang 1 juta, tapi kebutuhannya hanya 500.000 atau 250.000, maka itu termasuk kaya. Jadi kaya di sini bukan berarti harus banyak hartanya. Kadang bisa jadi orang yang banyak hartanya itu miskin,
karena kebutuhannya lebih besar lagi, dan seterusnya. Wa in kana madyunan qadallahu anhu ad-daina. Jika yang bersangkutan itu adalah orang yang sedang dililit hutang, sedang terjerat hutang misalnya, qadallahu anhu ad-daina, maka Allah akan melunasinya. Artinya Allah akan memberikan kemudahan bagi orang tersebut untuk segera dapat melunasi hutang-hutangnya. Wa in kana maridon syafahullahu sari'an. Jika yang bersangkutan itu sedang menderita suatu penyakit misalnya, syafahullahu sari'an, maka dalam waktu singkat, dalam waktu cepat, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkannya. Wa in kana dha'ifan quwiyah. Jika yang bersangkutan itu adalah orang yang lemah, tidak punya daya dan upaya misalnya, quwiyah, maka dia akan diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya kuat, sehingga ia tidak dhaif lagi atau tidak lemah lagi. Wa in kana ghariban azza wa syarafa bainan nas. Jika kehidupannya tersisih atau sering dibuli oleh orang lain misalnya, atau misalnya bahasa Maduranya melas, azza wa syarafa bainan nas, maka ia akan menjadi mulia dan diagungkan oleh orang lain. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala, barokah surat Al-Fatihah akan menjadikannya dia itu mulia, dan orang lain tidak akan membulinya lagi. Bahkan justru orang lain akan menghormatinya dan memuliakannya. Wa kana masmu'al qawli wa maqbulal fi'li. Dan ia didengarkan kata-katanya, artinya kata-katanya dituruti, bahkan diikuti oleh orang lain. Wa maqbulal fi'li, dan perilakunya disukai, bahkan diteladani oleh orang lain. Wa muhabban 'inda aduwihi, dan ia akan disegani oleh musuh-musuhnya. Wa mahbuban 'inda mahabbihi, dan akan dicintai oleh teman sejawatnya, oleh teman sekantornya, oleh rekan kerjanya, bahkan oleh kekasihnya. Walam yazal fi amnin minallahi ta'ala mastada ma'ala dalika. Dan ia senantiasa dijamin keamanannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mastada ma'ala dalika, selama ia mendawamkan membaca surat Al-Fatihah tersebut. Jadi di sini waktunya tidak terbatas. Selama orang itu mendawamkan membaca surat Al-Fatihah 41 kali, waktunya ada di antara sholat sunat qabliyatas subhi dan sholat subuh, maka setidaknya di sini ada 11 faidah yang bisa kita dapatkan. Pertama, diberi pangkat dan derajat yang tinggi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, diberi kekayaan yang besar dan barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, diberi kemudahan dalam melunasi hutang-hutangnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, disembuhkan dalam waktu dekat semua penyakit yang menderanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, diberi oleh Allah kekuatan, baik kekuatan secara zahiriyah maupun batiniyah, baik kekuatan yang sifatnya jasmaniyah maupun kekuatan-kekuatan yang sifatnya ruhaniyah. Yang keenam, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ketersisihan hidupnya. Yang ketujuh, didengarkan dan dituruti tutur katanya. Yang delapan, diteladani, diikuti, disukai semua perilakunya. Yang kesembilan, disegani oleh musuh-musuhnya. Yang kesepuluh, dicintai oleh teman sejawatnya. Dan yang kesebelas, selalu dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala keamanannya, keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kapan hal ini bisa didapatkan? Mastadama ala dalika, selama yang bersangkutan mendawamkan atau mengistiqomahkan membaca surat Al-Fatihah tadi. Nah, cara bacanya itu dibaca langsung tanpa tawassul. Jadi setelah kita selesai sholat sunat ba'diyatas subhi, langsung kita dalam posisi duduk di tempat itu membaca Fatihah sebanyak 41 kali.
Dan itu durasi waktu yang dibutuhkan membaca Fatihah 41 kali itu maksimal hanya 15 menit. Hanya 15 menit. Waktu yang sebentar akan mendapatkan hasil yang sangat besar. Yang tentunya atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah berkenan membimbing kita, menuntun kita dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fiddin wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.